Baik, selamat pagi, Dr. Ida Ayu Sriwijayanti, MBiomed, spesialis saraf. Saya Made Surya Darmawan, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi saya di sini akan membawakan mengenai patofisiologi epilepsi dan juga etiologinya. Jadi sebelum masuk ke patofisiologi epilepsi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dari fisiologi impuls saraf itu sendiri. Nah, saraf itu, sel neuron itu dia berfungsi untuk menghantarkan rangsangan. Jadi sebelumnya pada saat sel itu beristirahat, itu ada potensial membran, yaitu selisih antara muatan di intrasel dan juga di ekstraselnya, di mana yang intrasel itu lebih negatif dan juga yang di luar sel itu lebih positif dibandingkan yang di dalam sel. Nah, ketika suatu neuron ini mendapatkan rangsangan, maka di keadaan di dalam intrasel akan menjadi positif karena natrium yang ada di luar sel itu akan masuk ke dalam sel dan juga kalium yang ada di dalam sel dia akan keluar ke jaringan ekstrasel. Kemudian rangsangan ini terus berlanjut sehingga sampai ke ujung dari akson dan juga apabila rangsangan ini telah selesai, yaitu ion-ion tadi, natrium dan kalium akan dipompa, dikembalikan lagi ke tempatnya, dan ini menggunakan ATP. Nah, jika sudah sampai di ujung akson, maka dia akan menghantarkan sinyalnya melalui sinaps. Nah, pada sinaps itu terdapat neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Yaitu zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Jadi, cara neurotransmitter itu merupakan cara komunikasi antar neuron, sehingga neuron dapat menyalurkan impulsnya. Nah, menurut fenotipnya, neurotransmitter ini ada dua, yaitu eksitatorik dan inhibitorik, di mana yang eksitatorik itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan. Jadi, apabila eksitatorik ditangkap oleh reseptornya, dia akan membuka kanal-kanal ion seperti natrium dan kalsium tadi untuk masuk ke dalam sel. Kemudian rangsangan akan tetap berlanjut. Nah, eksitatorik itu sendiri ada neurotransmitter yaitu glutamat dengan reseptornya yaitu NMDA dan juga ada juga non-NMDA. Kemudian yang inhibitorik, dia berfungsi untuk menutup channel dari natrium ataupun kalsium, dan juga dia akan membuka channel dari klor. Maka muatan di dalam intrasel akan menjadi lebih negatif, sehingga rangsangan impuls tidak bisa diteruskan. Kemudian inhibitorik ini sendiri adalah berupa GABA dan juga reseptornya yaitu GABA reseptor. Kemudian patofisiologi dari epilepsi itu sendiri adalah karena gangguan keseimbangan antara neurotransmitter tadi, yaitu eksitatorik lebih banyak dibandingkan dengan inhibitoriknya. Nah, ini dapat terjadi karena pada reseptornya, di reseptor dari eksitatorik yaitu NMDA, dia terjadi kerusakan sehingga eksitatorik ini reseptornya lebih banyak terbuka dan juga kerjanya bisa lebih lama sehingga rangsangan impuls akan terus terjadi. Berbeda dengan inhibitorik, dia terjadi kerusakan pada reseptornya sehingga reseptornya itu menutup dan juga GABA itu sendiri tidak bisa bekerja. Jadi, eksitatorik lebih banyak dibandingkan inhibitorik, maka terjadilah epilepsi. Nah, keadaan ini, kerusakan pada kedua reseptor ini dapat disebabkan oleh genetik, tumor, trauma, dan juga infeksi. Kemudian, patofisiologi dari status epileptikus itu sendiri. Nah, pada status epileptikus itu sendiri, di mana sebelumnya terjadi kondisi kejang yang berlangsung lama dan juga kejang yang berlangsung berkali-kali. Jadi pada keadaan seperti itu menimbulkan
peningkatan reseptor dari NMDA, yaitu dari excitator itu sendiri. Sedangkan pada inhibitornya, reseptor GABA, itu terjadi penurunan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi bangkitan berulang atau yang berlangsung lama itu akan menghasilkan clathrin coat pitch pada intraselnya. Kemudian clathrin coat pitch ini akan menghasilkan clathrin coat vesicle, di mana dia akan membawa reseptor dari GABA itu pada vesikelnya. Nah, vesikel ini akan sebagian dibawa ke lisosom untuk dihancurkan dan juga sebagian lagi dikembalikan ke sinaps itu. Maka reseptor dari GABA ini jumlahnya akan menurun karena sebagian dihancurkan dan sebagian lagi dikembalikan. Itu. Kemudian lanjut ke etiologi dari epilepsi. Etiologi dari epilepsi itu pada idiopatik epilepsi penyebabnya belum diketahui. Umumnya dia predisposisi dari genetiknya. Kemudian cryptogenic epilepsi juga belum diketahui. Di sini termasuk adalah sindroma West, sindroma Lennox-Gastaut, dan epilepsi mioklonik astatik. Dan juga ada epilepsi absence mioklonik. Kemudian simptomatik epilepsi itu penyebabnya yaitu berupa lesi struktural di otak. Contohnya karena trauma, infeksi, kongenital, lesi sesar ruang, kemudian vaskuler, bisa toksik, yaitu alkohol dan juga obat, bisa gangguan metabolik, dan juga kelainan neurodegeneratif. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.